Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ibu dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa baca doa ya, biar Allah mudahkan dalam pembelajaran kita hari ini. Sudah siap belajarnya? Kalau sudah siap belajarnya, yuk disiapin pensil penghapusnya sama buku paket Akidah Akhlaknya. Dibuka halaman 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat. Mata pelajaran Akidah Akhlak. Beriman kepada malaikat berarti kita harus percaya. Asal kata itu dari kata iman. Iman itu percaya. Percaya dengan adanya malaikat. Nah, Ibu ya, malaikat. Siapa sih malaikat? Nah, malaikat juga termasuk makhluk ciptaan Allah, tapi terbuatnya dari cahaya atau nur. Beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Mereka bukan laki-laki, bukan pula perempuan, tidak butuh makan, tidak butuh minum, terus sangat perkasa, tidak sama seperti manusia, hewan ataupun jin yang membutuhkan minum dan makan. Iman kepada malaikat atau beriman kepada malaikat yaitu meyakini bahwa Allah mempunyai para malaikat yang diciptakan dari nur, yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah durhaka, tidak pernah ingkar. Orang yang tidak beriman atau mengingkari kepada adanya malaikat adalah orang yang sesat. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla ba'idan. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Allah menciptakan malaikat khususnya untuk beribadah kepada Allah. Malaikat bukanlah putra-putri Allah dan bukan pula putra-putri selain Allah. Malaikat juga membawa amanah Allah dan menunaikan tugasnya masing-masing di alam ini. Nah, seperti yang kemarin kalian sama Ibu tugaskan ya, mencari nama-nama 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Selain bertugas menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul, malaikat Jibril juga meniupkan roh pada setiap janin yang masih ada. Selanjutnya ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memberi rezeki. Malaikat Mikail memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, bukan hanya kepada manusia saja ya, kepada hewan dan juga tumbuhan. Malaikat Mikail juga mempunyai tugas yang mengatur hujan dan angin. Semua kendali tersebut ada di tangan malaikat dan semua atas kehendak Allah. Ya, selanjutnya ada malaikat Israfil. Nah, ini malaikat yang takut-takutin di hari akhir, yaitu malaikat yang bertugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Ada yang tahu nggak sangkakala itu apa? Sangkakala itu trompet. Pada tahun baru kita akan meniupnya di akhir tahun, ya kan? Nah, ketika malaikat Israfil meniupkan trompet, berarti menandakan dunia ini telah berakhir. Ya, malaikat Israfil meniupnya sesuai perintah Allah dengan 3 kali tiupan. Yang pertama, tiupan fazah, tiupan ketakutan. Yang kedua, tiupan sya'ak, yaitu kematian. Dan yang terakhir, tiupan bats, yaitu kebangkitan. Yang pertama itu, malaikat Israfil meniupkan trompet fazahnya. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semua. Quran surat Al-Kahfi ayat 99. Yang nanti dilihat di halaman 62-nya ya. Selanjutnya ada malaikat Israil. Malaikat Israil ini tugasnya mencabut nyawa atau mencabut ruh. Beda dengan malaikat Jibril yang meniupkan ruh. Dan malaikat Israil itu malaikat pencabut nyawa. Jadi ketika ada seseorang yang meninggal dunia, itu dicabutnya oleh malaikat Israil dan semua atas kehendak Allah. Selanjutnya ada malaikat munkar. Malaikat munkar sama Allah ditugaskan untuk menanyai perbuatan buruk apa yang dilakukan selama di dunia dan akan
akan mendatangi seseorang yang berbuat banyak keburukan selama hidupnya. Nah, ketika seseorang banyak melakukan kesalahan di dunia, itu didatangi oleh malaikat munkar. Malaikat munkar ini diceritakan dengan wujud yang menyeramkan. Ia membawa godam sebagai senjatanya. Ketika tidak bisa menjawab, godam tersebut akan menghantamnya hingga hancur dan menanyakan kembali pertanyaannya. Gak bisa jawab, dihantam lagi terus sampai hari kebangkitan. Gitu anak-anak, itu gambaran tentang malaikat munkar. Ada malaikat nakir. Nah, malaikat nakir ini kebalikannya dari malaikat munkar. Kalau malaikat nakir menanyai manusia atau orang yang berbuat baik selama hidup di dunia. Di perbuatan baik apa yang sudah dilakukan manusia di dunia akan ditanya oleh malaikat nakir. Malaikat nakir mempunyai wujud yang enak banget buat dipandang, cakep ya, bersih ya, seperti itu gambarnya anak-anak. Berbeda dengan malaikat munkar. Selanjutnya ada malaikat rakib. Malaikat rakib ini ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal kebaikan pada manusia selama ia hidup di dunia. Jadi ketika kalian hidup di dunia, misalkan suka menolong orang, sama malaikat rakib dicatat di buku amal kebaikan. Anak-anak, perbuatan baik sekecil apapun sama malaikat rakib ditulis di amal atau di buku amal kebaikan. Lalu ada malaikat atid. Malaikat atid ini sama Allah ditugaskan untuk mencatat amal buruk manusia selama hidup. Misalkan si fulan suka berbohong, sama malaikat atid ditulis fulan suka berbohong, seperti itu. Jadi kebohongan atau keburukan apapun manusia selama hidup di dunia sama malaikat atid dicatat di buku pencatat amal keburukan. Terdapat dalam surat Al-Infitor ayat 10-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu, dan mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada malaikat Malik. Malaikat Malik ini sama Allah ditugaskan untuk menjaga pintu neraka. Dan neraka adalah tempat bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah, seperti meninggalkan sholat, terus tidak patuh kepada orang tua, suka berbohong, dan melakukan perbuatan yang Allah tidak sukai. Selama seseorang melakukan apa yang Allah tidak sukai, nah itu bakal ketemu dengan malaikat Malik atau malaikat penjaga pintu neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Terdapat dalam surat Al-Mudaththir ayat 27-30. Tahukah kamu apakah neraka sakar itu? Sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka sakar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Quran surat Al-Mudaththir ayat 27-30. Jadi penjaga neraka jahanam adalah Zabaniyah. Para pemimpinannya ada 19 dan pembukanya adalah malaikat Malik, atau ketuanya itu malaikat Malik. Selanjutnya ada malaikat yang terakhir, yaitu malaikat Ridwan. Sama Allah ditugaskan untuk menjaga pintu surga. Siapa yang masuk surga? Tentu semua ingin masuk surga ya anak-anak. Surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Surga digambarkan sebagai tempat untuk mereka orang Islam yang beriman kepada Allah. Terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berkelompok-kelompok pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang di pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Tuh, Masya Allah. Jadi orang yang hidup di surga itu bakalan kekal. Orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, seperti tidak meninggalkan sholat, selalu rajin beribadah, atau selalu rajin mengaji, itu akan hidup di surga insya Allah ya. Ya, itu tadi malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Hari ini libur dulu ya tugasnya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.